Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Em, Mohon maaf karena kondisi saat ini ya sedang wabah COVID-19. Jadi kuliah kita ya pertemuannya melalui online ya. Jadi nanti bisa Anda lihat lewat YouTube ya. Jadi pada pertemuan pertama ini ya dalam mata kuliah ekonomi makro, saya ingin menjelaskan sekilas mengenai ruang lingkup analisis ekonomi makro. Ya. Nah, kita pernah mendengar ekonomi mikro dan sekarang kita ingin mempelajari ekonomi makro. Ya. Nah, apa bedanya antara ekonomi mikro dan ekonomi makro? Ya. Jadi pada ekonomi mikro itu titik beratnya itu kepada analisis mengenai masalah membuat pilihan. Jadi pertama untuk mewujudkan efisiensi di dalam penggunaan sumber-sumber daya atau resources. Yang kedua untuk mencapai kepuasan yang maksimum. Sementara di dalam ekonomi makro ya analisisnya ini tentang bagaimana permintaan dan penawaran menentukan tingkat kegiatan dalam perekonomian. Kemudian menerangkan tentang masalah-masalah utama yang selalu dihadapi dalam setiap perekonomian. Juga di dalam ekonomi makro ini menerangkan tentang peranan kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Nah, di dalam ekonomi makro ya, apa-apa saja ya yang tidak dibahas atau diliput di dalam ekonomi mikro. Dan ini dibahas di dalam ekonomi makro. Pertama adalah faktor-faktor yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi pada satu negara dalam suatu periode tertentu. Ini tidak dibahas di dalam ekonomi mikro. Kemudian yang kedua, mengapa tiap negara menghadapi masalah pengangguran? Ini juga tidak dibahas di dalam ekonomi mikro. Yang ketiga adalah mengapa masalah kenaikan harga berlaku yang seringkali juga diikuti oleh masalah pengangguran ya, yang cukup serius. Lalu yang keempat adalah mengapa berbagai perekonomian tidak mengalami pertumbuhan yang sama cepatnya antar tiap negara. Dan mengapa kegiatan perekonomian tidak mengalami perkembangan yang stabil. Jadi ada kalanya berkembang dengan cepat, ada kalanya berkembang dengan lambat, atau bahkan tidak berkembang atau justru mundur. Itulah yang tidak dibahas di dalam ekonomi mikro dan dibahas di dalam ekonomi makro. Ya. Nah, kalau kita lihat tahun-tahun sebelumnya ya, hingga tahun 1930 itu ahli-ahli ekonomi itu tidak dapat menemukan analisis pada isu dan masalah yang terjadi pada saat itu, yaitu masalah-masalah pengangguran dan pertumbuhan ekonomi yang lesu. Jadi ahli ekonomi saat itu ya yang termasuk di dalam mazhab klasik atau classical economist ya, yaitu ahli ekonomi yang hidup antara zaman Adam Smith tahun 1776 sampai zamannya Keynes 1936 itu tidak bisa membuat analisis mengenai pengangguran, inflasi, ketidakstabilan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Nah, pada tahun 1929 sampai 1932 ya, itu terjadi kemunduran ekonomi di seluruh dunia yang awalnya berasal dari kemerosotan ekonomi di Amerika Serikat. Dan dikenal saat itu ya dengan yang namanya the Great Depression. Ya. Jadi pada masa the Great Depression itu ya itu adalah masa puncak kemerosotan ekonomi. Seperempat dari tenaga kerja di Amerika Serikat itu menganggur dan pendapatan nasionalnya ya, jadi ukuran dari tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai satu negara itu pendapatan nasional itu mengalami
kemerosotan yang sangat tajam. Jadi teori-teori ekonomi yang sebelumnya itu tidak mampu menjawab mengapa terjadi peristiwa kemunduran ekonomi yang serius. Hingga ya, ada pada saat itu ya seorang ahli ekonomi dari Inggris yang terkenal ya namanya John Maynard Keynes ya, yang mengemukakan pandangan dan menulis buku yang pada akhirnya menjadi landasan pada teori ekonomi makro modern. Nah, pandangan tersebut ya dikemukakan dalam buku yang judulnya The General Theory of Employment, Interest, dan Money. Ya. The General Theory of Employment, Interest, and Money yang diterbitkan pada tahun 1936. Ya. Jadi Keynes berpendapat ya dengan istilah yang terkenal namanya pengeluaran agregat. Ya. Jadi Keynes berpendapat pengeluaran agregat maksudnya adalah pembelanjaan masyarakat atas barang dan jasa itu adalah faktor utama yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai suatu negara. Jadi kalau pengeluaran agregatnya tinggi, maka tingkat kegiatan ekonominya tinggi di suatu negara. Kalau pengeluaran agregatnya rendah, maka tingkat kegiatan ekonominya juga rendah. Jadi kalau misalnya banyak ya masyarakat membelanjakan konsumsi makin besar, tentu tingkat kegiatan ekonomi suatu negara makin besar. Tapi kalau masyarakatnya hemat, terlalu banyak menabung, kurang mengkonsumsi sehingga pengeluaran agregatnya kecil, maka kegiatan ekonomi yang dicapai suatu negara juga ya kecil. Jadi menabung itu sebenarnya dari sisi yang kita bahas ini justru menyebabkan pengeluaran agregat kecil. Sehingga pada akhirnya tingkat kegiatan ekonomi suatu negara juga kecil. Jadi kita mesti bijak ya, kapan menabung, ya kapan saving, kapan juga mesti konsumsi untuk meningkatkan pengeluaran agregat supaya kegiatan ekonomi suatu negara juga naik ya. Nah, dalam satu perekonomian modern ya, komponen dari pengeluaran agregat itu ada 4 golongan ya. Pertama yang disebut dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga, consumption, C ya. Kedua adalah investasi perusahaan, I ya, investasi perusahaan. Yang ketiga adalah pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah atau G, government cost atau government expenditure. Dan yang keempat adalah ekspor atau X ya. Jadi saya ulangi, komponen daripada pengeluaran agregat itu ada 4 golongan. Pertama adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga atau G. Kedua adalah investasi perusahaan atau I. Ketiga adalah pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah atau G. Dan yang keempat adalah ekspor atau X ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan bahas mengenai masalah utama yang sering terjadi di dalam perekonomian. Apa masalah utama yang sering terjadi di dalam perekonomian? Pertama adalah masalah pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi ini sangat penting. Bahkan coba mungkin bisa dicatat, ini tugas ya untuk Anda mahasiswa. Coba ya, 1% pertumbuhan ekonomi, berapa banyak tenaga kerja bisa ditampung ya, bisa diserap ya. Oke, dicatat ya, tugas yang pertama ya. Jadi saya katakan tadi masalah pertumbuhan ekonomi itu selalu menjadi masalah utama dalam perekonomian. Nah, kenapa penting? Karena pertumbuhan ekonomi itu bisa membantu menyerap tenaga kerja. Nah, tugas Anda adalah mencari di Indonesia ya, 1% pertumbuhan ekonomi bisa menyerap berapa banyak tenaga kerja ya. Tolong itu nanti menjadi tugas yang dikumpulkan sebelum ujian ya. Yang kedua adalah masalah kestabilan kegiatan ekonomi ya. Jadi masalah kestabilan kegiatan ekonomi ya. Jadi setiap negara ingin ekonominya stabil ya, terus bertumbuh, tidak tumbuh tinggi lalu rendah atau bahkan mundur ya. Setiap negara ingin ekonominya stabil. Masalah yang ketiga yang sering terjadi adalah masalah pengangguran. Nah ini ya, masalah pengangguran ini hampir di setiap negara. Nah
tugas yang kedua untuk Anda, coba ya dicari ya data-data 5 tahun terakhir tingkat pengangguran tiap tahun. Kalau sekarang tahun 1000 mungkin ambil angka 2019 ya. Jadi dari 2014, 2015 sampai 2019. Coba berapa tingkat pengangguran, berapa persen tingkat pengangguran di Indonesia ya. Itu tugas Anda nomor 2 dicatat ya. Keempat, masalah kenaikan harga atau inflasi. Nah, tugas Anda juga yang ketiga ini. 5 tahun terakhir inflasi di Indonesia ya. Anda kerjakan, Anda cari ya. Jadi nanti Anda bisa lihat hubungannya antara pertumbuhan ekonomi, pengangguran, ya, inflasi ya. Dan kemudian yang kelima adalah masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran ya. Yaitu 5 masalah utama dalam perekonomian. Saya ulangi, pertama adalah masalah pertumbuhan ekonomi. Yang kedua adalah masalah kestabilan kegiatan ekonomi. Yang ketiga adalah masalah pengangguran. Yang keempat adalah masalah kenaikan harga atau inflasi. Dan yang kelima adalah masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nah, sekarang kita bahas supaya pengertiannya sama. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi? Tadi kita udah bahas ya pertumbuhan ekonomi ya. Jadi pertumbuhan ekonomi itu adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Jadi artinya kalau ekonomi bertumbuh, artinya barang dan jasa yang diproduksi juga bertumbuh ya. Nah, Anda nanti bisa lihat ya di dalam modul yang saya sudah berikan mengenai kurva kemungkinan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Di situ Anda bisa lihat ya, Anda bisa pelajari kurvanya ya. Lalu kemudian juga di modul itu ada kurva mengenai atau gambar mengenai pendapatan nasional potensial dan pendapatan nasional sebenarnya ya. Anda bisa pelajari. Kalau tidak jelas nanti Anda bisa hubungi saya ya. Nah, jadi perekonomian itu tidak selalu berkembang secara teratur dari satu periode ke periode lainnya. Ada pergerakan naik turun ya, kegiatan perusahaan di dalam jangka panjang yang dinamakan konjungtur atau siklus kegiatan perusahaan atau business cycle. Di dalam modul juga saya berikan ya, Anda bisa lihat mengenai siklus kegiatan ekonomi dalam konjungtur yang Anda bisa pelajari. Nah, sekarang tadi kita bahas mengenai pengangguran ya, kita diskusikan mengenai pengangguran. Apa itu pengangguran ya? Jadi supaya kita punya persepsi yang sama ya. Pengangguran ini adalah satu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ya, ingin mendapatkan pekerjaan tapi belum dapat pekerjaan ya. Jadi supaya sama pengertiannya ya, pengangguran adalah di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja. Jadi kalau dia tidak di dalam range angkatan kerja, ya tidak bisa disebut sebagai pengangguran. Anak kecil gitu ya, atau terlalu tua ya, tidak bekerja ya bukan pengangguran. Jadi pengangguran itu orang-orang yang umurnya di dalam range ya angkatan kerja, lalu ingin mendapatkan pekerjaan tapi tidak dapat atau belum dapat. Bagaimana kalau dia ada di dalam angkatan kerja tapi tidak ingin mendapatkan pekerjaan? Mungkin karena orang tuanya kaya, dia nggak mau kerja, mau belajar, mau kuliah ya. Ya itu tidak bisa dimasukkan dalam definisi pengangguran karena memang dia tidak ingin bekerja dulu ya. Masih sekolah, ingin sekolah, melanjutkan pendidikan, mungkin program doktoral dan lain-lain. Jadi pengertiannya masih sama ya, pengangguran adalah satu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tapi belum mendapatkan pekerjaan. Bagaimana kalau ibu rumah tangga? Apakah ibu rumah tangga adalah pengangguran? Waduh, hati-hati. Jadi ibu-ibu rumah tangga yang bekerja sebagai ibu rumah tangga bisa tersinggung dan marah. Bahkan ibu rumah tangga itu mungkin lebih capek ya, lebih lelah dibanding kalau bekerja di kantor. Anda cobalah ya. Jadi ibu rumah tangga itu tidak termasuk dalam pengangguran ya. Karena memang ibu rumah tangga itu bekerjanya di rumah dan tidak ingin bekerja di kantor ya. Nah, anak orang kaya yang tidak mau kerja karena gajinya kecil juga tidak bisa dimasukkan dalam
definisi pengangguran. Karena tadi definisi pengangguran yang di dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tapi belum dapat pekerjaan. Nah, sekarang faktor utama apa saja yang menimbulkan pengangguran? Ya. Pertama adalah kekurangan pengeluaran agregat. Nah, kalau pengeluaran agregat berkurang, jumlah barang dan jasa tadi ya yang diproduksi berkurang, akibatnya perusahaan-perusahaan juga tidak ada yang investasi, sementara angkatan kerja bertambah, yang ingin bekerja bertambah, tidak dapat pekerjaan, maka terjadi pengangguran. Ya, karena tadi pengeluaran agregatnya rendah. Coba deh ya, Anda di sekitar kampus atau di kantor yang bekerja, coba 3-4 bulan ya, kalau makan siang itu bawa makanan dari rumah, nggak mau belanja, nggak mau makan di restoran atau tempat makan sekitar kampus, sekitar kantor. Bisa jadi mereka tutup. Ya. Akhirnya tidak bekerja, akhirnya menganggur. Jadi salah satu yang menyebabkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat. Ya. Ada faktor-faktor lain yang menimbulkan pengangguran. Pengangguran menganggur karena ingin mencari kerja lain yang lebih baik. Ada yang begitu. Lebih baik nganggur deh. Karena bekerja di sini nggak enak, gajinya kecil, mungkin kerjanya nggak enak, nggak cocok gitu. Nah, bisa jadi dia akhirnya memutuskan menganggur. Dia ingin bekerja, masih mencari pekerjaan tempat lain tapi belum dapat. Nah, dia pada angkatan kerja, jadi dia menganggur. Itu juga faktor yang bisa menyebabkan terjadinya pengangguran. Kedua, pengusaha-pengusaha menggunakan peralatan produksi modern yang mengurangi penggunaan tenaga kerja. Ya, sekarang perkembangan teknologi tidak bisa kita hindari. Perusahaan-perusahaan yang pakai robot, ya, pakai teknologi, ya, akibatnya apa? Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan berkurang, akhirnya banyak menyebabkan pengangguran. Ya. Yang tadinya mungkin kalau dikerjakan oleh tenaga kerja bisa 600 orang, dengan pakai robot, ya, pakai mesin robot mungkin cuma 300 orang. Akibatnya apa? Yang 300 orang terpaksa menganggur. Jadi penggunaan peralatan produksi modern bisa menyebabkan penggunaan tenaga kerja berkurang. Lalu selanjutnya adalah ketidaksesuaian antara keterampilan pekerja yang sebenarnya dengan keterampilan yang diperlukan dalam industri. Ini yang mungkin dikenal dengan link and match antara dunia pendidikan dengan dunia industri. Jadi apa yang dibutuhkan oleh dunia industri tidak sama atau tidak sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh dunia pendidikan. Nah, ini yang memang harus dipecahkan masalah ini, bagaimana supaya lulusan-lulusan sekolah, ya, perguruan tinggi, lembaga keterampilan itu bisa digunakan oleh industri sehingga bisa mengurangi terjadinya pengangguran, ya. Nah, hal lain yang perlu juga dipertimbangkan adalah mengenai inflasi, ya. Inflasi tadi kita singgung, ya. Apa yang dimaksud dengan inflasi, ya? Kita samakan dulu bahasanya, ya. Persepsinya supaya sama. Jadi inflasi itu adalah satu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam satu perekonomian, ya. Jadi apa faktor penyebab inflasi? Pertama adalah tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ya. Anda ingat tahun 1997, 1998 pada waktu itu, kalau orang pengeluaran agregatnya besar, ya, pada waktu itu, ya, panik, memborong susu, memborong macam-macam. Akibatnya susu stoknya di pasar berkurang, ya, jadi pengeluaran agregatnya tinggi, kemampuan perusahaan memproduksi susu rendah. Akibatnya apa? Harga susu menjadi mahal sekali, jadi naik, jadi tinggi. Nah, itulah yang disebut dengan inflasi. Jadi tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa itu bisa menyebabkan inflasi. Yang kedua, faktor penyebab inflasi adalah pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah. Nah, ini, ya. Kalau menuntut kenaikan upah, ujung-ujungnya daya belinya tinggi, ujung-ujungnya akhirnya pengeluaran agregat tinggi. Nah, kalau tidak diimbangi dengan kemampuan perusahaan menghasilkan barang dan jasa, maka
apa itu namanya demand, ya, permintaan lebih tinggi daripada supply, penawaran, harga akan naik. Ya, itu terjadi inflasi. Yang ketiga adalah faktor penyebab inflasi adalah kenaikan harga barang yang diimpor. Ya. Barang-barang impor, ya, harganya tinggi. Ya. Yang kalau harganya itu naik, maka akan bisa menyebabkan inflasi. Kemudian yang keempat adalah penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang. Ya, jadi kalau satu negara itu mencetak uang, lalu nggak diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang, hanya cetak-cetak uang begitu saja, maka itu juga bisa menjadi faktor penyebab inflasi. Yang kelima, faktor penyebab inflasi adalah kekacauan politik dan ekonomi, ya, sebagai akibat pemerintahan yang kurang bertanggung jawab. Itu juga bisa menjadi faktor penyebab inflasi. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kita akan bahas alat pengamat prestasi kegiatan ekonomi. Jadi apa ya alat pengamat prestasi kegiatan ekonomi? Jadi alat pengamat prestasi kegiatan ekonomi ada beberapa. Pertama adalah pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita. Jadi kalau satu negara pendapatan nasionalnya tinggi, naik, pertumbuhan ekonominya naik, pendapatan per kapitanya naik, maka dapat dikatakan negara tersebut prestasinya bagus. Kemudian yang kedua adalah penggunaan tenaga kerja dan pengangguran. Jadi kalau satu negara penggunaan tenaga kerjanya tinggi, penganggurannya makin lama makin kecil, maka dapat dikatakan prestasi kegiatan ekonominya baik. Yang ketiga adalah tingkat perubahan harga-harga atau inflasi. Jadi kalau suatu negara bisa mengendalikan inflasinya ya di bawah 2 digit misalnya, ya, inflasinya cukup rendah, maka juga dapat dikatakan bahwa suatu negara tersebut berprestasi dalam kegiatan ekonomi. Yang keempat adalah kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Ya. Neraca perdagangan dan neraca pembayaran kepada luar negeri yang lebih tinggi daripada, jadi pendapatan lebih tinggi daripada pengeluaran, dikatakan dengan namanya surplus, ya. Surplus perdagangan, surplus pembayaran. Tapi kalau terjadi jadi kalau ekspor lebih tinggi daripada impor, terjadi surplus perdagangan, ya, neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Tapi kalau importnya lebih tinggi daripada ekspor, maka terjadi defisit. Ya. Jadi oleh karena itu satu negara yang bisa dikatakan berprestasi dalam kegiatan ekonomi jika neraca perdagangan dan neraca pembayarannya positif. Kemudian yang kelima adalah kestabilan nilai mata uang domestik. Ya, ini juga penting. Ya. Ya, saat ini kita lihat ya nilai rupiah kepada US dollar sudah sangat rendah ya, nilai rupiah itu artinya ya itu menjadi perhatian ya di dalam prestasi kegiatan ekonomi kita ya. Itulah kelima alat pengamat prestasi kegiatan ekonomi. Nah kemudian ya ada beberapa pengertian di dalam ekonomi makro ya yang disebut dengan produk nasional atau pendapatan nasional ya. Jadi produk nasional atau pendapatan nasional ini adalah istilah yang menerangkan tentang nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam satu tahun tertentu ya. Nah, pengertian produk nasional atau pendapatan nasional ini dibedakan kepada dua pengertian, ya disebut dengan produk nasional bruto atau PNB dan produk domestik bruto atau PDB ya. Jadi apa yang dimaksud dengan produk nasional bruto? Produk nasional bruto ini adalah produk nasional yang diwujudkan oleh faktor produksi milik warga negara suatu negara. Sedangkan produk domestik bruto adalah produk nasional yang diwujudkan oleh faktor produksi di dalam negeri milik warga negara dan orang asing dalam satu negara. Nah, ini penting ya untuk dimengerti apa yang dimaksud dengan produk nasional bruto dan apa yang dimaksud dengan produk domestik bruto ya. Jadi saya ulangin, produk nasional bruto adalah produk nasional yang diwujudkan oleh faktor produksi milik warga negara suatu negara. Ya. Sedangkan produk domestik bruto adalah produk nasional
yang diwujudkan oleh faktor produksi dalam negeri, baik milik warga negara dan orang asing. Jadi kalau di Indonesia ya, ada orang asing, ada orang Indonesia, lalu memproduksi barang jasa, semuanya itu adalah produk domestik bruto. Tapi kalau hanya orang Indonesia saja, itu disebut dengan produk nasional bruto ya. Saya rasa itu ya. Nah, saya juga berikan contoh-contoh ya, mengenai tingkat atau presentasi pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari pertambahan produk nasional bruto atau produk domestik bruto real yang berlaku dari tahun ke tahun. Ada contoh-contoh soalnya di situ, Anda pelajari, Anda latihan ya, supaya Anda mengerti. Kalau tidak mengerti, Anda bisa juga hubungi saya. Juga di situ saya berikan contoh-contoh soal mengenai menentukan tingkat dan pertambahan kemakmuran penduduk yang dihitung. Perlu dihitung pendapatan per kapita ya, di berbagai tahun ya. Jadi contoh-contoh soalnya saya juga sudah berikan di situ ya. Oke, saya rasa itu ya. Lalu kemudian juga ada contoh soal mengenai angkatan kerja. Ya, saya berikan juga di situ, Anda pelajari. Kalau Anda tidak mengerti, Anda bisa tanyakan ke saya atau hubungi saya. Nah, sekarang selanjutnya adalah mengenai kebijakan ekonomi makro ya. Apa tujuan kebijakan ekonomi makro satu negara? Pertama tadi ya, karena berkaitan dengan prestasi tadi ya, alat prestasi. Pertama yang menstabilkan kegiatan ekonomi. Yang kedua adalah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja, kesempatan kerja penuh, tidak ada pengangguran tapi tidak ada inflasi, itu idealnya ya. Artinya bisa dikendalikan, baik pengangguran maupun inflasi. Ya, kemudian ketiga menghindari masalah inflasi, keempat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat, dan yang kelima adalah mewujudkan neraca pembayaran dan yang kuat dan juga menstabilkan kurs valuta asing. Jadi itu tujuan daripada kebijakan ekonomi makro. Nah, apa yang dimaksud dengan kestabilan ekonomi? Nah, pengertian daripada kestabilan ekonomi pertama adalah tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi, jadi artinya penganggurannya rendah. Kedua, tingkat harga tidak menunjukkan perubahan yang berarti, artinya bisa dikendalikan. Dan terdapat keseimbangan antara ekspor dan import serta lalu lintas modal dari dan keluar negeri. Nah, ada beberapa bentuk kebijakan ekonomi makro yang sering kita dengar. Pertama adalah yang namanya kebijakan fiskal, kedua adalah kebijakan moneter, dan yang ketiga adalah kebijakan segi penawaran. Nah, apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal ini adalah langkah-langkah pemerintah membuat perubahan-perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat di dalam perekonomian. Sementara kebijakan moneter itu meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral. Kalau di Indonesia ya Bank Indonesia, untuk mempengaruhi penawaran uang di dalam perekonomian atau mengubah suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Karena tadi pengeluaran agregat menentukan kegiatan ekonomi ya. Nah, kebijakan fiskal dan moneter ini dapat dipandang sebagai kebijakan dari segi permintaan karena memang mempengaruhi tadi pengeluaran agregat, mempengaruhi segi permintaan. Lalu tadi yang ketiga adalah kebijakan segi penawaran ya. Jadi kebijakan segi penawaran ini tujuannya apa? Mempertinggi efisiensi kegiatan perusahaan sehingga dapat menawarkan barangnya dengan harga yang dapat dijangkau dengan mutu yang lebih baik ya. Jadi itu yang kita bahas pada pertemuan kali ini ya. Tolong dipelajari modul yang sudah diberikan, lalu latihan-latihan soalnya juga dikerjakan ya. Kalau ada yang kurang jelas, Anda bisa hubungi saya. Saya rasa itu pertemuan kita. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.